Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Kita boleh bersyukur, kita masih boleh menyaksikan tayangan hari ini, semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan, amin. Mari kita mau menyembah Tuhan kita yang hidup. Karena di saat kita menyembah Tuhan, Roh Tuhan boleh bekerja dalam hidup kita, amin. Haleluya, Tuhan Yesus, haleluya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Ada kesempatan kami kembali boleh menghayati iman Pentakosta. Kami boleh diarahkan oleh firman Tuhan.
Tuhan, sebentar kami dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami mau terima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Saudara, sekali lagi kita bersyukur. Ada kesempatan kita boleh belajar firman Tuhan di malam-malam penghayatan Iman Pentakosta. Dan hari ini kita mau belajar mengenai urapan perjanjian baru. Ya, kalau bicara urapan memang ini selalu menarik. Satu waktu setelah saya sharing firman, tiba-tiba ada kawan saya, langsung dia bukan memeluk dari belakang, tapi hug, ya, dari depan dia. Dia katakan begini, ya, saya supaya mendapat impartasi, gitu ya. Jadi bahasanya mendapat impartasi. Jadi saudara yang kasih Tuhan, saya melihat sekarang ini banyak, ya, kita hidup di dalam perjanjian baru sebetulnya. Tetapi banyak orang masih mempunyai satu konsep tentang perjanjian lama. Demikian juga tentang urapan. Ya. Jadi kalau bicara urapan, ada kecenderungan orang hidup dalam perjanjian baru, tetapi dalam konsep perjanjian lama. Ya, tadi saya katakan kalau dalam perjanjian lama, urapan Roh Kudus itu sepertinya bisa diimpartasikan. Ya, jadi mencari orang yang dianggapnya bisa menjadi agen urapan atau sumber daripada urapan. Atau barangkali ada yang dianggap kelebihan Roh Kudus, ya, kelebihan urapan. Jadi ada yang tanpa disadari menjadi sombong, atau bahkan ada juga yang kecewa. Dan tidak sedikit yang mendapat satu kepuasan semu karena konsep iman yang salah. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai urapan perjanjian baru. Alkitab menyaksikan tentang urapan perjanjian baru ini atau urapan baru, urapan Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu mari kita akan membuka firman Tuhan dari 1 Yohanes 2. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-20 dan 27. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Jadi saudara, saya garis bawahi, tetap tinggal di dalam Dia. Ini menjadi penting. Ya. Urapan perjanjian baru. Kalau dulu, urapan itu kita mengenal ada minyak urapan, dan Roh Kudus itu hinggap dan pergi. Tapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus sebagai urapan perjanjian baru. Dan setiap orang yang telah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka Roh Kudus itu dimeteraikan. Jadi sekali lagi, Roh Kudus sebagai urapan perjanjian baru adalah untuk orang-orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita sama-sama baca, kamu telah beroleh
pengurapan dari Yang Kudus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kapan kita menerima pengurapan dari Yang Kudus? Kita menerima pengurapan dari Yang Kudus pada saat kita bertobat dan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, waktu kita bertobat, kita dibaptis, kita mendapat pengampunan. Dan sekaligus kita pun menerima karunia Roh Kudus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Nah, firman-Nya berkata begini. Di dalam Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Jadi, Roh Kudus yang adalah tanda urapan perjanjian baru bagi orang yang percaya, dia tinggal di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dia tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Jadi, Roh Kudus itu tinggal diam di dalam kehidupan orang percaya. Jadi, urapan perjanjian baru adalah merupakan kehadiran Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, ini menarik. Saudara yang kasih Tuhan, kalau Roh Kudus diam tinggal di dalam kita, Roh Allah ada di dalam kita, maka Roh Allah, Roh Yesus, Roh Kudus itu adalah sama. Dan dia adalah kudus. Maka saudara dan saya dituntut hidup kudus. Nah, kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk setiap orang yang sudah mendapat urapan perjanjian baru untuk berhenti berbuat dosa. Apa maksudnya? Kita ini kan daging. Selalu maunya kadang-kadang daging itu banyak keinginannya. Tetapi Roh Kudus yang di dalam kita dan orang-orang yang telah menerima urapan perjanjian baru, urapan Roh Kudus, maka kita punya potensi, sekali lagi, kita punya potensi untuk berhenti berbuat dosa apabila saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus. Ini menjadi penting karena Roh Allah, Roh Kristus, Roh Yesus, Roh Kudus, dia adalah kudus, dia tinggal dalam hidup kita, maka selayaknya lah kita pun harus hidup kudus. Oleh sebab itu, Roh Kudus inilah yang akan memampukan saudara dan saya untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Allah yang mengerjakan di dalam kita dan bagian kita mengerjakan keluar keselamatan kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, urapan perjanjian baru di mana Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan orang percaya, dia akan menolong kita, menuntun kita, memproses hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita ini semakin lama, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, urapan perjanjian baru adalah hasil proses hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita itu akan memampukan kita bukan saja berhenti dari perbuatan dosa, dari kedagingan, dan kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita pun akan diberikan satu dimampukan untuk berubah. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita orang-orang yang menerima pengurapan dari Yang Kudus, urapan perjanjian baru, kita dimampukan oleh Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang mengerjakan di dalam kita, untuk supaya kita berubah menjadi serupa dengan Kristus. Inilah satu proses. Jadi bersekutulah dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita.
Bersekutulah dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap orang-orang percaya. Dan firman-Nya berkata begini. Di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Firman-Nya berkata demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dengan apa? Dengan muka yang tidak berselubung. Wah, luar biasa. Bercahaya ya, begitu ya. Mukanya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya daripada Tuhan yang adalah roh, maka saudara dan saya, ini ya, menarik ya. Saudara dan saya diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. From glory to glory. Haleluya. Maka saudara dan saya yang menikmati persekutuan dengan Roh Kudus, maka kita bukan saja diberi kemampuan untuk berubah menjadi serupa dengan Kristus, tapi Tuhan memberikan kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Maka di dalam akhir dari sebuah ibadah Kristiani kita, ya, dalam ibadah kebaktian kita seringkali hamba Tuhan itu memberikan satu doa berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi Roh Kudus ini menyertai kita. Sekarang, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bagian kita bagaimana kita mengerjakan keluar keselamatan kita. Dan bagian Allah, Roh Kudus, Roh Yesus yang ada di dalam kita, mengerjakan di dalam kita. Sehingga saudara yang kasih Tuhan, jadi kita semakin mengerti bahwa urapan perjanjian baru bukan hanya sekedar tanda-tanda sesaat. Ya, sekarang ini banyak orang bilang, gereja ini ada Roh Kudus, gereja ini nggak ada Roh Kudus. Bagaimana dengan gereja Shalom? Ada Roh Kudus atau tidak? Bagaimana dengan saudara? Apakah ada Roh Kudus atau tidak? Tapi dengan firman Tuhan yang kita sudah sama-sama baca, bahwa kita telah menerima pengurapan dari Yang Maha Kudus. Dan hati-hati, sekarang ini banyak hamba-hamba Tuhan yang mungkin dalam tanda kutip merasa punya urapan yang lebih atau menjadi agen urapan atau mempunyai jadi sumber urapan. Hati-hati. Yang mengurapi saudara dan saya hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan itu datangnya dari Yang Kudus, bukan dari seseorang. Hati-hati. Ya. Jadi bukan sekedar tanda sesaat atau gejala di dalam satu acara, tetapi hidup, ya, hidup dan melayani di dalam kuasa Roh Kudus. Hidup dan melayani di dalam kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Jadi kalau ada mungkin beberapa waktu yang lalu barangkali kita mengenal ada Holy Lofting dan ada yang macam-macam, ya. Kita mungkin ada hamba Tuhan, jaketnya dibuka langsung rebah semua. Itu hanya merupakan salah satu manifestasi daripada Roh Kudus. Manifestasi, tetapi itu bukan tanda mutlak bahwa seorang telah menerima baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Jadi, Roh Kudus adalah merupakan tanda bagi orang-orang Kristen yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yakin, kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik, dan Dia sudah dimuliakan, dan Roh-Nya sudah dicurahkan. Dan itu yang tadi disampaikan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-20 tadi, ya, bahwa aku di dalam Bapa, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Nah, kalau Roh Kudus sudah tinggal dalam kehidupan kita, berarti kita sudah mendatangkan kerajaan Allah. Dahsyat. Kita menjadi rumah Allah. Luar biasa.
Kalau doa Bapa kami itu katakan begini, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti dalam surga. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Sebab kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan tetapi kuasa. Dan roh yang berkuasa itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Maka bagaimana roh yang luar biasa yang tinggal di dalam kita ini untuk kita menikmati urapan perjanjian baru, roh Allah di dalam kita yang menyertai kita. Dia bukan hanya omong-omong, tetapi kuasa, the power. Dan kuasa itu ada di dalam saudara dan saya, yang memberikan, memampukan saudara dan saya untuk melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi bicara mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, itu Roh Allah tinggal di dalam kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari Paulus. Ya, bagaimana Paulus dalam pelayanannya, dalam segala pergumulan yang dihadapi. Ya, dia melayani, menyadari akan kelemahannya. Dan dia dalam pelayanan dia sangat takut dan gentar. Tetapi dia memberitakan bukan haleluya. Bukan dengan kepandaiannya, dengan hikmatnya. Tapi dia melayani dengan kekuatan Allah. Dia menyadari bahwa dia adalah bencana tanah liat yang rapuh. Dan kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah yang ada di dalam dirinya. Dan Allah yang luar biasa nih ada dalam saudara dan saya. Jadi sekali lagi, yakinlah bahwa kita orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, ada pengurapan. Ada Roh Kudus, ada urapan Roh Kudus, ada urapan perjanjian baru. Ada urapan baru. Dan roh Allah ini, roh yang luar biasa tinggal dalam diri kita. Untuk apa? Untuk meneguhkan saudara dan saya. Dan juga jemaat Tuhan. Jadi tidak hanya untuk diri kita saja, tetapi juga untuk jemaat yang lain. Kenapa? Karena tugas saudara dan saya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Kita semua diperlengkapi dengan berbagai karunia. Ya, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Ada banyak perbuatan ajaib tetapi Allah satu-satunya yang mengerjakan perbuatan ajaib dalam setiap orang. Jadi saudara yang kasih Tuhan, semua kekuatan dari Allah. Dan kita dimampukan kalau kita sudah dirubah, ya, dan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, kita menjadi serupa dengan Kristus. Pelayanan kita akan menjadi efektif, akan menjadi produktif, dan pelayanan kita pun akan menjadi kreatif. Kenapa? Kuasa Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk melakukan yang terbaik, excellent, karena Dia adalah excellent spirit. Roh yang luar biasa tinggal di dalam kehidupan kita, sehingga waktu kita melayani Tuhan, dalam hidup kita, apa saja firman Tuhan katakan yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Dan kita melakukan dengan segala ketulusan, dengan segala excellence, dengan segala kekuatan, dengan segala yang terbaik. Dan kita akan melakukan dengan kreatif, karena Tuhan kita the best creator. Jadi saudara yang kasih Tuhan, maka pelayanan kita bukan saja dengan perkataan firman Tuhan katakan, tapi juga dengan perbuatan. Oleh apa? Oleh kuasa Roh Kudus. Jadi kalau kita bisa mampu, itu semua adalah karena kekuatan yang daripada Allah. Nah saudara yang kasih Tuhan, urapan perjanjian baru tidak membuat orang tidak menghargai hamba Tuhan yang ditetapkan. Artinya apa? Kalau orang yang sudah menerima pengurapan,
orang yang sudah menerima urapan perjanjian baru, maka orang itu akan menghormati, akan cukup rendah hati untuk menghormati hamba Tuhan yang diutus. Jadi kita semua itu diperlengkapi untuk membangun tubuh Kristus, ya, sampai mendapat kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi kita akan diberikan kerendahan hati untuk menerima itu. Dan bukan itu saja, saudara yang kasih Tuhan. Maka kita akan punya kerinduan untuk saling melayani. Layanilah seorang akan yang lain. Ada orang punya kemampuan berbicara, ya boleh menyampaikan firman. Tapi ada juga orang yang punya hati untuk melayani, ya layanilah. Jadi di bidang masing-masing. Dan percaya, orang yang menghormati hamba Tuhan yang ditetapkan, dia akan mendapat upah. Dia akan dihormati Tuhan. Dan urapan perjanjian baru tidak membuat orang tidak punya komitmen terhadap gereja. Artinya apa? Orang yang menerima urapan baru, dia akan punya komitmen terhadap gereja. Jadi saling merendahkan diri, saling melayani satu dengan yang lain, sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Dan ingat, Yesuslah yang menjadi kepala. Dan Yesus juga dikatakan sebagai the cornerstone, sebagai dasar, batu fondasinya, ya, batu penjurunya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita ini menjadi kawan sewarga. Ya, kita anggota keluarga Allah. Untuk apa? Menjadi bait Allah yang dibangun tersusun. Dan Yesus adalah the cornerstone. Dia yang mengikat. Dia yang mengikat sehingga satu dengan yang lain saling memperlengkapi. Saling saling menolong, saling melayani, saling membantu, sehingga terbangunlah tubuh Kristus yang sempurna. Dan saudara yang kasih Tuhan, saudara tahu bahwa orang yang menerima urapan perjanjian baru, dia akan menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi tidak mengabaikan Alkitab. Dan dia akan mengasihi Alkitab. Jadi bukan saja kita berhenti dari perbuatan dosa, kita diubah dan kita melayani Tuhan. Tapi orang yang menerima urapan perjanjian baru akan mengasihi firman Tuhan. Bayangkan ya, pada saat Daud menghadapi satu masalah yang cukup berat, dia mengalami ketakutan. Dia berkata apa? Pada waktu aku takut, aku percaya kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Saudara yang kasih Tuhan, pegang firman Tuhan. Dan orang yang sudah menerima kuasa Roh Kudus, urapan perjanjian baru, dia akan menjadi pelaku firman. Dia diberikan kuasa untuk melakukan firman. Diberi kuasa untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Banyak sekarang kalau saudara lihat perdebatan-perdebatan orang-orang pandai. Ya, kalau dengar di YouTube, wah keren itu ya kelihatannya ya. Wah, perdebatan-perdebatan. Tapi sekali lagi, kita harus belajar firman, tetapi akan menjadi sangat bermanfaat kalau kita bisa menjadi pelaku firman dan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan itu. Karena firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan. Saudara dan saya sanggup dirubah mindset, dirubah tindakan sesuai dengan firman Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus itulah yang memberikan kepada kita potensi untuk kita dapat melakukan firman Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, urapan perjanjian baru itu berbeda atau tidak seperti urapan perjanjian lama, di mana bisa ada urapan atau ada impartasi yang tadi saya katakan di awal.
ya, Roh Kudus hinggap, pergi, tidak. Tetapi di dalam perjanjian baru, urapan perjanjian baru, Roh Kudus tinggal diam di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya, jadi kalau waktu zaman Musa dulu, Musa itu pernah membawa bangsa Israel, memimpin bangsa Israel, dia begitu tertekan, stres karena merasa berat sekali. Dan dia menyampaikan itu kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan ambil roh yang hinggap pada Musa itu, diambil dan ditaruh oleh Allah kepada 70 penatua Israel. Supaya apa? Musa tidak menjadi perat. Nah, itu dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu tinggal dan merupakan bagian kehidupan orang-orang percaya. Apakah kalau begitu urapan Roh Kudus itu hanya untuk para pelayan? Tidak. Itu merupakan berkat dari Allah, berkat ilahi untuk semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-20 dan 27, coba kita kembali baca ayat itu. 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya, mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar. Tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Tetap tinggal di dalam dia. Jadi, urapan perjanjian baru itu bukan khusus untuk pelayan, tetapi merupakan berkat ilahi, berkat surgawi untuk semua anak-anak Tuhan. Dan saya memberitahukan kepada saudara, saudara harus tetap tinggal di dalam dia. Apapun yang terjadi, tetap tinggal di dalam dia. Jadi, dia pasti akan sanggup menolong saudara. Dan kuasa Roh Kudus memampukan saudara dapat mengalami dan melakukan mujizat. Apa itu mujizat? Sesuatu yang ada bisa menjadi tidak ada. Sesuatu yang tidak ada bisa menjadi ada. Saya ingat sekali, pada saat saya menantikan seorang anak, saya sama istri saya itu terus berdoa 6 tahun. Dan tahun ke-7 Tuhan taruh benih. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dan sekarang anak saya sudah besar. Ya, saudara, dari yang tidak ada Tuhan sanggup bisa mengadakan. Dan Roh Kudus bisa melakukan karya itu. Tapi saudara, apapun pergumulan saudara, saudara harus tetap tinggal di dalam dia. Dan Roh Kudus ada beserta dengan engkau. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada. Tapi dia juga sanggup meniadakan yang ada. Saudara lihat banyak kesaksian. Ada orang kena tumor, tapi Tuhan sanggup hilangkan tumor itu. Dari ada menjadi tidak ada. Haleluya. Dan Roh Kudus sanggup melakukan itu. Karena dia ada di dalam kamu. Haleluya. Tapi yang penting adalah urapan Roh Kudus ini jangan sampai itu hanya dipakai untuk show. Jadi sekali lagi bukan untuk show kerohanian atau kelebihan seseorang. Tetapi sekali lagi manifestasi pekerjaan Roh Kudus untuk orang Kristen di mana saja dan kapan saja. Jadi saudara dapat melakukan bukan karena saudara hebat, tetapi karena ada roh yang hebat di dalam saudara. Dan kita percaya akan hal itu. Kita terus bersekutu. Ya. Jadi bukan kita nanti bergantung kepada kepandaian kita, kehebatan kita. Tetapi kita
bergantung kepada kekuatan Allah. Dan saudara yang kasih Tuhan, firman-Nya berkata begini, ya, Tuhan mendampingi, Tuhan menguatkan, dan Injil diberitakan. Bukan sekali lagi untuk show, tetapi kita dipakai oleh Tuhan menjalankan misi Tuhan. Seperti Rasul Paulus, dia begitu sadar bahwa dia adalah bejana tanah liat yang rapuh. Tetapi kekuatan semuanya berasal daripada Allah. Dan dia pernah mengatakan begini, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Karena Kristus yang adalah kekuatan yang ada di dalam aku. Dia pernah mengatakan begini dalam saat dia mengalami penderitaan, mengalami satu kesulitan. Dia pernah dihormati, tapi dihina juga. Dipuji, diumpat, dia pernah mengalami semuanya itu. Dianggap penipu, namun dipercayai. Saudara yang kasih Tuhan, seorang yang tak dikenal, namun terkenal. Nyaris mati dan sungguh hidup. Dihajar, tapi tidak mati. Berduka, tetapi bersuka cita. Kenapa? Karena Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Allah ada di dalam Paulus. Dan saya percaya, Roh itu ada di dalam saudara dan di dalam saya sebagai orang-orang percaya yang tinggal di dalam dia. Oleh sebab itu, saudara, nikmati urapan perjanjian baru ini. Ya, dalam perjanjian lama kita mendengar ada minyak urapan. Dan kalau perjanjian lama mengenal minyak urapan, itu adalah lambang dari Roh Kudus di perjanjian baru sekarang ini. Dan saudara dan saya sudah menerima pengurapan dari yang kudus. Jadi nikmati itu. Dan tetaplah hidup bersekutu dengan Roh Kudus. Sehingga saudara yang dikasih Tuhan, urapan baru, urapan perjanjian baru. Sekali lagi ini merupakan hasil dari satu proses. Bukan krisis yang terus-menerus. Jadi sekali lagi, Roh Kudus tinggal dalam kehidupan orang percaya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, ada firman Tuhan yang mengajar kami mengenai urapan perjanjian baru. Terima kasih untuk Roh Kudus yang hadir, diam, tinggal dalam kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Di dalam situasi apapun, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kami. Kami menyadari Tuhan begitu rapuhnya kami. Namun kami bersyukur Roh Allah yang di dalam kami adalah sumber kekuatan bagi kami. Haleluya. Engkau yang sanggup melakukan segala mukjizat. Engkau yang sanggup mengubahkan hidup kami. Engkau yang sanggup membuat hidup kami menjadi efektif, menjadi produktif, menjadi kreatif, dan kami mau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni terkadang kami tidak menyadari bahwa Roh Allah yang luar biasa, excellent spirit ada di dalam kami. Dan biarlah Tuhan ajar kepada kami untuk terus bersekutu dengan Roh Kudus. Kami lebih lagi mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan memberkati. Memberkati semua jemaat Tuhan. Memberkati yang sudah mendengarkan dan yang memberitakan firman Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami semua. Biarlah Tuhan, Roh Kudus, Roh yang luar biasa, excellent spirit yang ada di dalam kami, menolong kami untuk kami terus diproses berubah menjadi serupa dengan Kristus dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan. Biarlah dengan Roh Kudus kami boleh berhenti
daripada perbuatan-perbuatan dosa. Kiranya Tuhan permuliakan nama Tuhan yang besar dan jadikan kami saksi-saksi Kristus, pembawa keharuman Kristus. Dan kami berdoa ya Tuhan, buat jemaat Tuhan dimanapun berada, di rumah masing-masing yang mendengar secara online, kiranya Tuhan menjamah. Karena Tuhan segala mujizat, Tuhan sanggup melakukan segala mujizat. Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan berikan kemantapan kalau Tuhan ada di pihak kami. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Dan Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan mempermuliakan nama Tuhan yang besar di Indonesia, sehingga Indonesia akan penuh dengan kemuliaan. Terpuji nama Tuhan. Kemuliaan buat Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kalau sebentar kami juga boleh berpisah, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus, kasih daripada Bapa di surga, dan kuasa karena persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang ya kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ku angkat hatiku, Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.